ikut. Iki di WA kan. Dua satu lagi sama satu. Sauki. Sauki, Ya. Sauki. Artinya kan Sauki. Rinduku. Rindu. Rindu. Iya. Oke, kita mulai ya. Ya. Santai aja. Mungkin awal bisa perkenalan mungkin Pak Sauki, supaya kami bisa punya gambaran Pak Sauki seperti apa. Oh, silakan. Oke, sebelumnya terima kasih Bapak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syauki, biasa dipanggil Syauki. Itu saya sebagai konten kreator yang sudah menjalani kurang lebih 3 tahun, 3 tahun freelance, kemarin terakhir di satu bengkel otomotif, di mana situ saya mendokumentasi dan mengedit video dari mobil yang masuk dan yang keluar seperti itu. Selain itu, saya juga aktif di sosial media, di YouTube, di IG, di TikTok, seperti itu. Dan juga sampai sekarang masih menjalankan sebagai seorang konten kreator seperti itu. Oke, kalau kepribadian Mas Sauki seperti apa? Kelebihan kekurangannya? Kalau dari kelebihan saya, alhamdulillah saya bisa memiliki satu soft skill. Saya suka membaca juga, suka menulis, istilahnya suka memanage mungkin dari kegiatan-kegiatan saya sendiri, aktivitas, suka berolahraga juga. Terus mungkin kalau seandainya kekurangan saya barangkali mungkin seperti ini, kurang manajemen dari kegiatan yang saya miliki seperti itu. Manajemen, oke. Nah, selain itu saya juga biasanya freelance Bapak, sebagai seorang konten kreator, seperti kadang membuat project. Kalau sekarang yang dibuatkan ikut seperti partai seperti itu, freelance. Nanti teman saya yang tag video di lapangan, nanti saya yang bagian editing seperti itu. Terus nanti juga konsep konten otomatis dari saya, sebagaimana saya konten yang akan dibuat. Setelah itu baru nanti saya ajukan ke pihak yang mau dibuatkan konten. Baru setelah itu nanti kalau ACC baru teman saya diambil di lapangan, nanti bahan-bahannya kasihkan ke saya, baru saya olah menjadi video. Menekuni konten sudah berapa lama? Sudah 3 tahun lebih. Kenapa? Karena mungkin itu salah satu jadi passion, kedua jadi soft skill saya gitu. Karena kalau lihat pendidikan kan pendidikan guru kan, Iya. madrasah kan. Iya, seperti itu. Nah, pendidikan guru ini pilihan sendiri juga. Iya, seperti itu. Tapi pada waktu itu sebenarnya awal masuk kuliah tidak ada niatan mau ambil jurusan apa-apa, belum ada. Yang penting niat untuk kuliah aja. Ternyata yang masih ada peluang dan istilahnya kuota masih banyak istilahnya di situ PGMI, pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Sehingga otomatis saya masuk di PGMI gitu. Jadi kalau soft skill tentang editing saya otomatis membuat inisiatif sendiri. Atau tidak? Ya, seperti itu, dalam artian suka belajar hal baru seperti itu. Nah, begitu lulus dari diterapkan ya untuk jadi guru. Masih sementara ini belum ada, masih belum jadi. Lebih tertarik ke konten-konten begitu. Iya, tapi ada niatan tetap masih ngajar, tapi tidak harus di sekolah formal kayak gitu. Karena sekarang itu mengajar seorang tidak harus di sekolah formal, seperti buat
video edukasi di YouTube, di IG atau di TikTok seperti itu kan juga jangkauannya lebih luas. Oke. Berarti aktivitas sekarang masih freelance? Ya, masih freelance seperti itu. Freelance dan Nah, arahnya sendiri Mas Sauki mau nekuni freelance ini untuk jadi nanti usaha sendiri atau mau itu apa? ya mungkin untuk sementara ini saya perlu banyak mencari pengalaman dulu, dalam artian ikut orang dulu, cari bagaimana kita belajar dengan orang lain, kita belajar bagaimana seseorang itu membangun bisnisnya, membangun perusahaannya. Saya saat ini perlu belajar itu. Otomatis saya harus belajar banyak hal di setiap orang gitu, dalam artian kayak seperti itu. Kekurangannya apa lagi Mas? Ya, ya. Kekurangannya apa lagi yang mau freelance? Mungkin kemarin juga sempat saya nulis buku apa gitu, di esai kayak buku prosa seperti itu, lebih ke fiksi. Nah, itu salah satu mungkin kelebihan saya. Kedua juga kemarin YouTube saya juga sudah monetize gitu, seperti jadi YouTube sudah saya istilahnya lebih konsisten seperti itu. Tapi cuman ketika saya hanya terpatok dengan diri saya sendiri, otomatis tidak berkembang. Otomatis saya ini juga belajar ke yang lain seperti di perusahaan saya. Kekurangan ada yang mau ditambahkan? Mungkin manajemen saya masih kurang sebagus yang seharusnya saya harapkan, atau mungkin seperti editing saya mungkin belum semaksimal yang konten-konten yang sudah profesional. Mungkin saya kira kalau tahap standar saya merasa sudah lumayan. Ya. Terus mungkin bisa di tes terus. Oke. Kita bagi menjadi dua. Kita membahas masalah knowledge dan skill ya. Ya. Kita bagi menjadi dua. Bagian pertama adalah mengenai knowledge. Ya, knowledge menjadi seorang konten kreator nanti. Terus yang kedua nanti ada salah satu tes, yaitu membuat sebuah video. Yang pertama dulu kita ya. Ya. Menurut Mas Sauki, Ya. apa tugasnya seorang konten kreator? Dari yang pertama yaitu adalah dari pertama kali dia mencari bahan untuk editing video, itu yang pertama. Bahan dari mana? Bahan mungkin kalau seandainya di sini mungkin dari bagaimana membuat produknya, bagaimana produksi, bagaimana mengemasnya, ya, seperti itu. Yang kedua, selain ini saatnya sudah konten bahan sudah ada, kalau seandainya hanya sekedar bahan tapi tidak di planning, otomatis akan berantakan. Berarti harus bikin konten plan. Seperti itu. Jadi dari bahan yang ada, konten plan dari mungkin tanggal atau postnya sampai penjadwalan, upload ke sosmed atau lain sebagainya, kita perlu planning. Selain itu, konten kreator bukan hanya sekedar buat video, setelah itu hanya post atau di-upload saja atau hanya di planning saja, tapi ada suatu pesan yang perlu disampaikan. Ada bagaimana seorang itu menarik untuk mau melihat konten kita. Kalau seandainya hanya sekedar buat konten, review saja terus upload, mungkin kebanyakan orang sekarang sudah bisa editing video seperti itu. Maka dari itu, sebagai tugas konten kreator bukan hanya sekedar membuat konten, tapi ada pesan yang harus disampaikan dan ada suatu knowledge yang juga harus diberikan insight terhadap orang yang mau mendengar dan melihatnya. Mungkin selain dari konten, membuat konten, ngepost konten, setelah itu bagaimana meningkatkan engagement dari konten itu sendiri, di sosial medianya, platform yang digunakan,
Terus ada juga bagaimana membuat thumbnail, membuat deskripsi atau istilahnya mungkin copywriting seperti itu. Terus setelah itu ada juga bagaimana CEO, kalau di YouTube namanya CEO seperti itu. Lupa itu. Poin sudah. Nah, kamu belum nyebutin risetnya di mana? Oh ya. Kan nggak mungkin kan tiba-tiba kamu langsung bikin sebuah video kan? Tentunya kan kamu harus riset. Jadi ketika sekedar konten saja, otomatis kita kurang wawasan. Kita juga perlu referensi. Seperti kita juga riset konten yang saat ini trending, yang saat ini orang yang dibuat seperti apa. Terus setelah itu mungkin di saat ini sedang sedang web tentang apa seperti itu. Biasa alat riset yang digunakan apa Mas? Satu, saya biasanya menggunakan dari Google Research atau setelah itu ada juga di kalau TikTok itu ada musik yang viral, ada yang video yang banyak ditonton, video populer, trending, FYP seperti itu. Kalau pihak ketiga yang dipakai, Ya. kan ada alat-alat software untuk yang biasa dipakai untuk meringankan tugas kita. Biasanya pakai apa kalau mau melakukan riset? Atau memang hanya pakai punya misalkan YouTube sendiri atau pakai apa? Riset pakai apa? Kalau riset biasanya pakai Instagram, itu di situ ada fitur di mana konten yang paling viral di bagian search-nya, terus setelah itu kita klik konten yang paling banyak yang ditonton, itu satu di Instagram. Terus kedua di TikTok, kalau di TikTok itu juga otomatis yang mana ke beranda, like dari komenan dari. Kamu pernah buka TikTok Academy enggak? Oh, belum. Belum. Di situ ada. Oh iya. Iya. Itu ya, supaya kamu tahu apa yang lagi ngetren. Iya. Ada di TikTok Academy. TikTok Academy juga termasuk di YouTube juga. YouTube kreator itu juga ada seperti kelas untuk membuat konten yang disesuaikan agar tidak copyright seperti itu. Hak cipta. Terus bisa lanjut lagi tadi, apa tugas-tugasnya tadi selain itu tadi? Jadi tugas selain itu ada pula kita memaintain dari konten yang memaintain dan memonitoring ya? Iya, maksudnya seperti itu. Memaintain dan memonitoring bukan hanya sekedar post saja. Otomatis apabila kita sudah tahu mana yang lebih dulu kita publish, ada menu dulu yang kita tunda seperti itu. Jadi bisa dijadwalkan, bisa diarsipkan. Oke Mas, coba Mas, menurut Mas ada banyak sekali jenis-jenis video. Ya. Di komunikator kan ada kan jenis-jenis video ya. Menurut Mas jenis-jenis video yang kamu ketahui ya Mas? Yang pertama mungkin yang sering saya buat, satu sinematik. Kedua kalau di bidang kalau di mungkin ada wedding seperti itu, sinematik wedding, ada vlog, ada review, ada istilahnya edukasi, ada mungkin sekarang ada banyak podcast, live streaming juga termasuk. Terus sekarang juga ada istilahnya film dokumenter seperti itu. Terus ada juga video yang dari short dan ada juga video yang panjang. Dan yang video itu jualan Ya seperti itu, marketing seperti itu ya, pengiklanan termasuk kayak gitu. Pengiklanan Ya. Oke, ini oke. Terus pertanyaan selanjutnya Mas, sebagai seorang konten kreator, skill yang harus dipersiapkan untuk Mas apa aja? Satu yaitu sebagai seorang kreator harus wajib bisa mengedit. Itu editing. Kalau editing juga ada dua editing, mau pakai sekedar handphone atau pakai software. Nah, istilahnya kalau software bisa, kalau saya biasa menggunakan Premiere Pro
Kalau di HP saya bisa menggunakan KineMaster, CapCut, terus ada juga itu Alec Motion. Itu kalau buat desain yang di HP ada Canva, walaupun di laptop pun di PC juga bisa. Kalau di PC juga ada Premiere Pro tadi, ada After Effects, ada Filmora, terus sekarang juga TikTok juga beralih di PC juga seperti itu. Jadi otomatis banyak tool-tool yang digunakan kalau seandainya kita membuat thumbnail bisa di Photoshop seperti itu, atau di Adobe Illustrator. Jadi sekarang banyak tuh mana yang Mas paling kuasai? Paling kuasai Premiere Pro sampai Premiere. Iya. Kalau untuk editing gambar mana yang paling dikuasai? Adobe Photoshop. Photoshop yang paling dikuasai. Termasuk degradasi. Iya, dari view-nya, dari saturasi, ya seperti sharpen, dari shadow, dari highlight, kan seperti itu. Berapa tahun berarti? 3 tahunan. 3 tahun. Itu mulai sekolah SMA atau kuliah? Kuliah. Oh, masuknya di sekolah. Kuliah, kenal sama teman-teman. Jadi seneng. Ya, sepertinya asik di dunia apa istilahnya desain grafis dan kreativitas lah. Lebih suka belajar hal baru seperti itu. Oke, sekarang tentang yang lain Mas. Konten kreator di Indonesia kan banyak Mas. Ya. Menurut Mas, dari sekian banyak nama, Ya. siapa yang menurut Mas menjadi mood booster buat nambah ilmunya Mas Audi? Role model ya Pak. Role Model saya salah satu itu muda cuma sekali. Oke, terus apa lagi? Terus mengenai kontennya itu tentang bagaimana kita itu meningkatkan konten kita, engagement dan sebagainya. Terus yang kedua ada juga Dewa siapa namanya? Dewa siapa? Dewa kan banyak Mas. Iya. Dewa web ya, Dewa saling ya, nah, Dewa, iya maksudnya Dewa Sailing itu Dewa namanya. Eka Prayoga. Dewa Eka Prayoga maksudnya. Itu mood booster menurut Dewa Eka. Salah satunya. Mungkin kalau itu bagian di TikTok dan di IG. Kalau di YouTube saya biasanya Agung Hapsah, Chandra Leo, terus termasuk kalau bagian podcast bisa Deddy Corbuzier, Mbak Nana juga termasuk, ada juga Bapak Richard, Bapak Ronald Kasali itu yang sering membahas tentang ekonomi. Soal itu konten kreator. Itu untuk Pak knowledge. Oh, knowledge. Iya. Kalau konten kreatornya Anjas, Kusuma, Silumi, Jeremy Pauline lebih ke knowledge saya Bapak. Iya, penting Artodi Pro itu bagian fotografi dan videografi. Kalau bagian konten kreator lagi di Agung Hapsah, filmmaker, Chandra Leo termasuk filmmaker juga. Terus ada juga kalau di YouTube siapa? selain Agung Hapsah, Chandra Leo, terus banyak. Yang viral tuh sama bapaknya itu Oh iya, di siapa? kan Jody, Pak Muh, ya Ariel, Pak Muh sama Jody, ya sering TikToknya. ya seperti itu. Ya. Gloria Ricis, Kalau saya mungkin lebih nggak suka cara menonton kontennya, Oh. lebih ke radia kita oh ya, apa ya? lalu meriah ramai. Oke. Minimal tahu lah ya. Iya. Dan minimal Punya referensi. dan bisa dijadiin apa ya buat acuan kita di skill dan knowledge kita kan. Iya. Oke, knowledge yang selanjutnya knowledge dan skill. Apa jadinya kalau seorang konten kreator itu mengalami burnout, terus
gimana cara menanggulanginya. Burnout di sini itu bad mood, stuck ya. ya. Dan dirimu kan mesti sering kan. Ya pasti. Nah, kamu mengelola akun ya kan? Apa ya tema selanjutnya ya? Konten. Gimana cara menanggulanginya hal-hal kayak gitu? Kalau kita kembali ke awal tadi ya Pak, otomatis kita sudah punya konten planning. Kalau seandainya motivasi itu, menurut saya motivasi itu pasti awalnya semangat, tapi suatu saat pasti akan turun. Tapi kalau seandainya disiplin, memang awalnya yang berat, tapi lama-kelamaan pasti akan konsisten. Nah, dengan tadi seandainya kita mengalami stuck, kalau kita sudah komitmen dan disiplin itu, pasti otomatis konten itu tetap berjalan walaupun bagaimana kondisinya. Seandainya kita memang kehabisan ide dengan referensi tadi yang sudah saya sebutkan, mungkin kita bisa termotivasi lagi dengan melihat konten-konten yang saya sebutkan. Jadi segala sesuatu burnout, segala sesuatu yang istilahnya konten yang gagal di post, gagal dibuat, itu pasti ada sebabnya. Kalau barangkali terlalu capek, terlalu istilahnya nggak banyak terlalu deadline, otomatis tertumpuk-tumpuk. Nah, karena itu tidak termaintain atau tidak termanajemen. Nah, agar bisa termanajemen, kita kembali lagi di awal tadi, konten planning seperti itu. Itu yang akan membuat disiplin sebagai seorang konten. Pernah nggak kamu kehabisan ide? Pernah. Terus kalau menanggulangi gimana? Saya membuka catatan saya. Literasi yang kamu dapatkan biasanya lebih banyak ke visual atau ke non visual? Dua-duanya Bapak. Saya suka dari catatan saya. Kadang saya juga seorang kan alhamdulillah suka baca buku. Jadi buku yang pernah saya buat, saya catat kata-katanya. Terus nanti saya istilahnya seperti saya buat public speaking, buat melatihnya. Nah, jadi catatan-catatan itu membuat saya aktif kembali ketika saya mengalami burnout. Selain itu, saya mengembalikan melihat catatan saya kadang keluar sebentar, kadang saya juga meminta diskusi sama teman, minta masukan seperti itu. Kalau selain itu juga kadang saya lihat video-video orang lain gitu, agar dapat ide itu bisa termuncul kembali setelah kita melihat referensi yang telah kita dapatkan. Oke, selamat praktek ya. Iya. Coba bikinkan video daily activity yang lebih cenderung ke daily in my life. Temanya itu, objeknya adalah yang ada di dalam ruangan, sama dirimu, ya, boleh ngobrol pakai HP-mu. Terus habis itu kamu bikin video yang durasinya 30 detik, ya, satu video 30 detik dan video yang lain lebih dari 30 detik dengan konsep yang berbeda. Temanya daily in my life, ya, daily activity-mu. Mungkin kamu sekarang lagi ngelamar apa, serta bebas, ya, itu contoh aja. Ya kan, kamu boleh ambil wajahmu, terus jangan lupa di situ diatur juga musiknya juga ada, ya kan. Semuanya yang pakai HP-mu. Dimulai itu, terus habis itu jangan lupa warna juga, ya. Terus dekorasi jangan lupa. Terus maksudnya itu tujuannya untuk apa jangan lupa. Ya. Speednya juga diatur antara potongan video A dan potongan video B itu jaraknya jangan terlalu pendek. Ada pertanyaan? Cukup? Kalau sudah selesai, nanti kembali lagi ke sini. Oh, masuk sini aja. Ya. Kondisi. Keluar nih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Oke, keluar dulu.
Ini bikin